Game ini bisa jadi gambaran situasi perpolitikan di Indonesia sekarang. Kemampuan jual janji, silat lidah, dan mengumbar sumpah adalah kualifikasi utama yang dibutuhkan kalau kamu mau main game ini. Sebuah keahlian untuk bisa bertahan di Oleh karena itu, saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah, apakah rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita setujui untuk diteruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, kok dibunuh? Undang-undang ini sebenarnya diusulkan untuk tak dibahas karena pandemi terus merajalela. Meski sempat ditunda pada akhir April lalu, tapi belakangan usulan itu tak digubris para anggota dewan yang terhormat. Rapat makin dikebut sejak awal September. Pemerintah dan DPR bekerja ekstra serius membahas ribuan daftar inventaris masalah RUU Cipta Kerja. Pimpinan balik dan pemerintah kan ada kesepakatan kan, kelihatannya memang pemerintah ingin cepat selesai. Dan semua bermula saat pemerintah menginisiasi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melalui Badan Legislasi DPR. Meski ditolak publik, sejak April pembahasan rancangan undang-undang ini dikebut. DPR sempat mengunggah hasil pembahasan rapat di situs resmi mereka. Namun, tak semua dokumen yang dibahas ditampilkan. Salah satu dokumen penting ialah hasil rapat pada 22 September 2020. Rapat ini secara mengejutkan memunculkan revisi pasal perpajakan yang diinisiasi oleh Partai Golkar. Dokumen rapat itu belum ada di situs resmi DPR. Karena ini kan RUU inisiatif pemerintah, maka kalau ada usulan baru, klaster baru, itu harus diajukan oleh fraksi atau fraksi-fraksi. Sebelumnya kami mendengar ada beberapa tambahan klaster, antara lain perpajakan, sistem resi gudang, perdagangan berjangka, tapi ternyata yang direalisasi hanya satu klaster, yaitu perpajakan, yang disampaikan oleh fraksi Partai Golkar, tanggal 22 malam kalau tidak salah ya, 22 September malam. Meski para anggota fraksi tak siap membahas usulan pajak yang diusulkan fraksi Partai Golkar, belakangan semua fraksi menyetujui usulan itu. Manuver ini pun dikaitkan dengan sosok Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian yang ditunjuk Presiden Jokowi mewakili pemerintah membahas RUU Cipta Kerja. Nggak ada itu, draftnya kan dari pemerintah itu. Nah, inisiatif kalau dari pemerintah mana saya tahu siapa pemerintah. Dan nggak bisa kalau di luar dari draft pemerintah tiba-tiba muncul, itu kan nggak bisa. Kan sebelum dibahas itu kan diketok dulu bahwa ini yang kita bahas. Jadi bukan dari fraksi Golkar sendiri begitu ya Pak? Nah, kenapa kok kayaknya Golkar saya jadi curiga. Kejanggalan lainnya dalam pengesahan RUU Cipta Kerja ini juga tergambar dalam pembahasan di tingkat 1. Sebelum rapat ini dimulai pada malam Minggu 3 September lalu, panitia kerja sebenarnya baru saja merampungkan rapat pembahasan final yang dimulai pada dini hari. Tradisi ini di luar kelaziman DPR yang biasanya memberi jeda 1 hari agar para anggota fraksi mempelajari hasil rapat. Mungkin ya memang ingin sangat cepat kali ya. Sebenarnya kalau kata saya sih menunda jadi hari Senin itu juga nggak apa-apa. Nah, kita udah berkali-kali bilang mundur dong, nggak usah gitu. Bahkan ketika dari Panja ke Timus itu, karena saya sebenarnya secara pribadi sangat mengkhawatirkan ada banyak yang belum selesai gitu, belum rapi. Kan harusnya kalau dibawa ke Panja sebagai laporan ini loh yang kita serahkan gitu. Maka menyampaikan itu waktu kita pandangan fraksi ya, cuma kan ketika kita cuma sendiri, yang lainnya setujui ya nggak bisa ini kan, pasti jadi harus ikut yang banyak suaranya.
Kejanggalan lainnya, Sekjen Kemenko Perekonomian sudah menyurati beberapa menteri untuk hadir di Senayan dalam acara rapat tingkat 1 di DPR. Ini aneh, sebab saat surat itu beredar, pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di balik DPR belum mencapai final. Makan kalau di WA itu beredar tuh surat Pak Erlangganya itu buat menteri-menteri undangan rapat kerja dengan DPR. Ya, saya lagi ikut rapat dengan kamu. Mas, ada yang ingin kutanyakan sebentar boleh Mas? Sorry, saya lagi rapat. Pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memang sengaja dipercepat pemerintah dan DPR. Selain dibahas kilat di tingkat 1, pembahasan tingkat 2 juga tiba-tiba dimajukan berbarengan dengan rapat paripurna 5 Oktober. Padahal, berdasarkan agenda sidang paripurna DPR tertanggal 8 Oktober, tidak ada rencana pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kejanggalan ini pun dibantah DPR. Jadi kesannya terburu-buru, kesannya tergesa-gesa itu tentu tidak ya, karena semua itu prosesnya sudah ada dibahas sangat panjang. Upaya pemerintah buru-buru mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga tergambar dari telegram rahasia yang dikirim Kepala Polri untuk jajarannya. Surat itu secara eksplisit memuat langkah-langkah untuk mengantisipasi penolakan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di manakah benang kaitannya surat-surat ini? Ini adalah jawabannya. Pertama, Balik meminta pimpinan DPR membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di sidang paripurna. 2. Kapolri membuat telegram rahasia mengantisipasi aksi penolakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Kemenko Perekonomian mengundang para menteri hadir rapat panja final soal Undang-Undang Cipta Kerja dengan DPR. Dan semua surat ini dibikin tanggal 2 Oktober 2020, saat dimana rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum selesai dibahas. Bisa disepakati? Sepakati, Pak. Apakah ini sebuah kebetulan? Yang jelas, surat-surat ini mengindikasikan dari jauh hari, pemerintah dan DPR memang berencana mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.